Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ainun Zalwa, NPM 23022 dari kelas A, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen. Yang terhormat Ibu Rina Febriani SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Baik, di sini saya akan membuat video pemaparan materi mengenai teori biaya, di mana pembuatan video ini guna untuk melengkapi tugas akhir saya dalam mata kuliah Ekonomi Manajerial. Materi teori biaya ini ada 4 cakupan materi yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama itu ada konsep biaya, yang kedua ada biaya jangka pendek dan jangka panjang, yang ketiga ada return to scale atau skala ekonomis, yang keempat itu adalah analisis biaya, volume atau laba, atau sering disebut dengan titik impas. Baik, yang pertama itu adalah konsep biaya. Konsep biaya. Pengertian teori biaya merupakan bagian penting dalam ilmu ekonomi. Teori ini mempelajari tentang bagaimana cara mengukur, mengklasifikasikan, dan menganalisis biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam rangka menghasilkan produk atau jasa. Teori biaya ini sangat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan produksi, operasi, dan keuangan. Tujuan dari adanya teori biaya ini adalah untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan manajerial. Kemudian, biaya ini sangat penting untuk memaksimumkan laba. Selanjutnya itu ada klasifikasi biaya. Biaya ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sudut pandang. Beberapa klasifikasi yang umum digunakan adalah yang pertama itu adalah biaya eksplisit, di mana pengeluaran aktual perusahaan atau biaya yang dikeluarkan perusahaan atau bisnis melakukan kegiatan operasional atau proses produksi. Contohnya itu gaji pegawai, pembelian bahan mentah, atau penyewaan gedung. Yang kedua itu ada biaya implisit, yaitu biaya yang tidak terlihat karena tidak dikeluarkan dalam bentuk kas, di mana tidak terjadi proses pertukaran uang atau transaksi. Misalnya biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan peralatan, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada biaya alternatif atau oportunitas, yaitu seluruh input baik yang dimiliki atau dibeli perusahaan untuk alternatif bisnis yang lain. Yang keempat itu ada biaya akuntansi, yaitu pengeluaran aktual perusahaan tentang akuntansi dan biaya historis untuk laporan keuangan perusahaan. Yang kelima itu ada biaya relevan atau biaya diferensial, yaitu biaya yang masa depan yang berbeda pada setiap alternatif yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Contohnya itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Yang keenam adalah biaya tambahan atau incremental cost, yaitu perubahan biaya total dari implementasi keputusan manajerial tertentu. Contohnya memperkenalkan produk baru, melakukan kampanye iklan, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada biaya terbenam atau sunk cost, yaitu biaya-biaya yang tidak termasuk dalam karakteristik biaya-biaya seperti biaya eksplisit, biaya implisit, biaya oportunitas, biaya akuntansi, ataupun biaya relevan, karena biaya terbenam ini sifatnya itu tidak relevan. Materi yang kedua yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Yang pertama itu ada biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek ini adalah suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap tidak dapat dirubah dengan mudah. Artinya itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan output dalam jangka waktu tertentu, di mana sebagian faktor produksinya itu tidak dapat ditambah jumlahnya. Faktor produksi ini ada dua. Yang pertama itu bersifat tetap dan yang kedua itu bersifat berubah-ubah. Jadi di sini jenis-jenis biaya jangka pendek itu ada dua. Yang pertama biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang tidak berubah-ubah dalam jangka pendek berapapun output yang dihasilkan. Contohnya itu ada sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan penyusutan mesin. Sedangkan yang kedua itu adalah biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah-ubah seiring dengan perubahan output. Contohnya itu adalah bahan baku, upah tenaga kerja lembur, dan biaya energi. Selanjutnya itu adalah rumus biaya jangka pendek.
Rumusnya itu ada 5. Yang pertama itu untuk mencari total biaya atau total cost, yaitu dengan cara fixed cost atau biaya tetap ditambah dengan variable cost atau biaya variabel. Yang kedua untuk mencari biaya rata-rata total atau ATC sama dengan cara mencarinya yaitu dengan biaya total dibagi dengan Q, di mana Q adalah jumlah output yang dihasilkan. Yang ketiga, untuk mencari biaya rata-rata tetap atau sering disebut dengan AFC, yaitu biaya tetap dibagi dengan output. Yang keempat, yaitu untuk mencari biaya rata-rata variabel atau AVC, yaitu dengan cara biaya variabel dibagi dengan jumlah output. Yang terakhir itu ada biaya marginal atau sering disebut dengan marginal cost. Cara mencarinya itu adalah dengan cara delta biaya total dibagi dengan delta Q atau output yang dihasilkan. Itu adalah aplikasi biaya jangka pendek. Pengaplikasian biaya jangka pendek ini digunakan oleh perusahaan dalam berbagai keputusan, seperti yang pertama itu menentukan harga jual produk, yang kedua merencanakan produksi, yang ketiga membuat keputusan investasi, yang keempat mengevaluasi efisiensi perusahaan. Selanjutnya itu adalah turunan fungsi biaya. Turunan fungsi biaya ini ada 4. Yang pertama itu adalah average variable cost. Cara mencarinya adalah total variable cost dibagi dengan output. Yang kedua itu ada average variable cost, sama cara mencarinya yaitu total variable cost dibagi dengan output. Yang ketiga itu adalah average total cost. Cara mencarinya adalah total biaya dibagi dengan output sama dengan average variable cost ditambah dengan average variable cost. Yang keempat ada marginal cost, yaitu cara mencarinya adalah delta biaya tetap dibagi dengan delta Q. Ada contoh kasus di mana sebuah perusahaan yang memproduksi sepatu ingin mengetahui biaya jangka pendeknya untuk menghasilkan 100 pasang sepatu. Biaya tetapnya itu adalah 10 juta dan biaya variabel per pasang sepatu adalah 50.000. Jadi dalam kasus ini diminta untuk menghitung total biaya rata-rata total, biaya rata-rata tetap, biaya rata-rata variabel, dan marginal cost. Jadi untuk mencari total biaya dari kasus tersebut yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam rumus. Kan untuk mencari total biaya itu rumusnya fixed cost ditambah dengan variable cost, di mana biaya tetap itu ditambahkan dengan biaya variabel. Kan biaya tetapnya itu ada 10 juta ditambah dengan biaya variabel. Biaya variabelnya itu 50.000 dikali dengan 100 pasang sepatu. Jadi pertamanya itu kita kalikan dulu 50.000 dikali dengan 100 pasang sepatu itu dapatnya 5 juta. Jadi tinggal kita tambahkan biaya tetapnya itu kan 10 juta ditambah dengan biaya variabelnya itu tadi 5 juta. Jadi untuk total biayanya itu ada 15 juta. Yang kedua, untuk mencari biaya rata-rata total atau average total cost-nya itu caranya itu juga memasukkannya ke dalam rumus. Kan rumusnya itu adalah total biayanya dibagi dengan output yang dihasilkan. Total biayanya kan tadi kan udah dapat itu 15 juta. Terus tinggal masukin aja ke dalam rumus. Berarti total biayanya itu kan 15 juta, kita bagi dengan outputnya kan 100 pasang sepatu. Jadi 15 juta itu kita bagi dengan 100 pasang sepatu, hasilnya 150.000 per pasang sepatu. Ada biaya rata-rata tetap atau average fixed cost, di mana kita masukkannya juga ke dalam rumusnya kan average fixed cost sama dengan fixed cost dibagi dengan output. Kan biaya tetapnya di situ sudah dapat 10 juta. Jadi kita bagi dengan output yang dihasilkan, berarti 10 juta dibagi dengan 100 pasang sepatu, hasilnya itu 100.000 per pasang sepatu. Kemudian yang keempat, untuk mencari biaya rata-rata variabelnya atau average variable cost, yaitu masukkan juga ke dalam rumus, yaitu biaya variabel dibagi dengan output yang dihasilkan. Kan biaya variabelnya di dalam studi kasus tadi itu ada 50.000. Jadi
Untuk di sini outputnya itu sudah termasuk ke dalam 50.000, jadi biaya rata-rata variabelnya itu 50.000 per pasang sepatu. Yang terakhir itu biaya marginalnya juga 50.000 per pasang sepatu. Jadi, dalam studi kasus tersebut dapat kita ambil analisisnya, yaitu pada output 100 pasang sepatu itu, biaya rata-rata tetapnya itu 150.000 per pasang sepatu. Dan biaya rata-rata variabelnya itu 50.000 per sepasang sepatu. Hal ini berarti bahwa perusahaan itu masih mendapatkan keuntungan, karena besarnya rata-rata biaya tetap itu masih besar dibandingkan dengan biaya rata-rata variabel. Berarti perusahaan dapat terus meningkatkan outputnya untuk mencapai keuntungan maksimum. Yang selanjutnya yaitu adalah biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang ini dalam suatu perusahaan tidak ada input tetap. Oleh karena itu, semua biaya jangka panjang bersifat variabel atau berubah-ubah. Jadi dapat didefinisikan yaitu biaya jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan output di dalam jangka waktu tertentu, di mana semua faktor produksinya itu dapat diubah jumlahnya. Hal ini berbeda dengan biaya jangka pendek, di mana sebagian faktor produksinya itu bersifat tetap. Adapun jenis-jenis biaya jangka panjang ini, yang pertama itu adalah biaya total jangka panjang atau LTJ, yaitu jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tingkat output tertentu dalam jangka yang panjang. Yang kedua itu ada biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC, yaitu biaya rata-rata total untuk menghasilkan tingkat output tertentu dalam jangka yang panjang. Yang ketiga itu ada biaya marginal jangka panjang atau LMC, yaitu perubahan biaya total jangka panjang yang dihasilkan dari satu unit output tambahan dalam jangka yang panjang. Biaya jangka panjang ini yang pertama untuk mencari LAC, yaitu dengan cara LTC dibagi dengan output yang dihasilkan itu Q. Yang kedua untuk mencari LMC yaitu delta LTC dibagi dengan delta Q. Yang ketiga untuk mencari LTC yaitu sama dengan LFC. Selanjutnya itu adalah analisis biaya jangka panjang. Analisis biaya jangka panjang ini sangat membantu perusahaan dalam menentukan tingkat output yang optimal dalam jangka yang panjang, yaitu output di mana keuntungan maksimum dapat dicapai. Ada beberapa konsep penting yang dapat kita ketahui dalam menganalisis biaya jangka panjang itu ada 3. Yang pertama itu minimum skala usaha, di mana tingkat output minimumnya ini masih mencapai efisiensi maksimum. Yang kedua itu maksimum skala usaha, yaitu tingkat output maksimum di mana perusahaan masih dapat mencapai efisiensi. Yang ketiga yaitu optimal skala usaha, yaitu tingkat output di mana perusahaan mencapai biaya rata-rata jangka panjang minimum. Di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa hubungan antara biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang, yaitu adalah biaya jangka pendek adalah bagian dari biaya jangka panjang. Dalam jangka pendek, kurva biaya total dan biaya rata-rata total yaitu ATC terikat oleh kurva biaya total jangka panjang atau LTC, dan biaya rata-rata jangka panjang LRAC. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat mengubah semua faktor produksinya, sehingga kurva LTC dan LRAC dapat berubah posisinya. Materi yang selanjutnya itu ada elastisitas biaya. Pengertian elastisitas biaya. Elastisitas biaya ini menunjukkan seberapa sensitif biaya total terhadap perubahan output. Jadi di sini artinya itu elastisitas biaya ekonomi manajerial adalah ukuran seberapa besar persentase perubahan biaya total yang terjadi sebagai respon terhadap persentase perubahan output. Rumus elastisitas biaya ini dapat kita cari dengan cara elastisitas biaya sama dengan persen perubahan biaya total dibagi dengan persen perubahan output. Itu ada jenis-jenis elastisitas biaya. Jenis-jenisnya ini dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu elastisitas biaya kurang dari 1, yaitu biaya total kurang elastis daripada output. Artinya, persentase perubahan biaya total lebih kecil daripada persentase perubahan output. Hal ini sering terjadi pada skala produksi yang kecil, di mana terdapat biaya tetap yang signifikan. Yang kedua yaitu elastisitas biaya sama dengan 1. Biaya total sama elastisitasnya dengan output. Artinya,
Persentase perubahan biaya total sama dengan persentase perubahan output. Hal ini sangat jarang sekali terjadi dalam praktiknya. Yang ketiga itu ada elastisitas biaya lebih dari 1, di mana biaya total lebih elastis daripada output. Artinya, persentase perubahan biaya total lebih besar daripada persentase perubahan output. Hal ini sering terjadi pada skala produksi yang besar, di mana terdapat ekonomi skala. Ini juga ada kasus mengenai elastisitas biaya, di mana sebuah perusahaan yang memproduksi sepatu ingin mengetahui elastisitas biaya totalnya. Perusahaan ini memproduksi 1000 pasang sepatu dengan biaya total 10 juta. Ketika perusahaan ini meningkatkan produksinya menjadi 1.200 pasang sepatu, biaya totalnya menjadi 11.400.000. Diminta untuk menghitung elastisitas biaya. Jadi, untuk mencari jawaban dari studi kasus tersebut, yaitu dengan memasukkannya ke dalam rumus elastisitas biaya. Cara untuk mencari elastisitas biaya tersebut adalah persen perubahan biaya total dibagi dengan persen perubahan output. Jadi, persentase perubahan outputnya itu kan tadi mengalami perubahan sebesar 1.200 per pasang sepatu. Itu kita kurangkan dengan produksi awalnya yaitu 1.000, baru dikalikan dengan 100%. Maka dapat kita ambil persentase perubahan outputnya yaitu 20%. Selanjutnya, untuk mencari persentase perubahan biaya totalnya itu dengan mencari biaya totalnya kan 11.400.000 dikurangi dengan biaya awalnya yaitu 10 juta. Jadi 11.400.000 dikurangi dengan 10 juta dibagi dengan biaya total di awal yaitu 10 juta. Ya, dikali dengan 100% dapat hasilnya 14%. Jadi elastisitas biaya atau elastisitas cost yaitu 14% dibagi dengan 20% didapatkan sebesar 0,70. Jadi, dari analisis kasus tersebut dapat diambil kesimpulan elastisitas biaya perusahaan ini adalah 0,70. Hal ini berarti bahwa biaya total kurang elastis daripada output. Artinya, persentase perubahan biaya total lebih kecil daripada persentase perubahan output. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin masih berada dalam skala produksi yang kecil, di mana terdapat biaya tetap yang signifikan. Selanjutnya yaitu break even point atau BEP. Pengertiannya yaitu break even point adalah total pendapatan yang dimana besarnya sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Break even point ini adalah suatu keadaan dalam operasi perusahaan. Perusahaan itu tidak memperoleh laba atau profit dan pada kondisi yang sama juga tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, itu mengalami titik impas. Ada persamaan untuk break even point ini adalah TR sama dengan TC. Di sini juga ada fungsi break even point. Yang pertama itu adalah menentukan produksi minimum yang harus dibuat. Yang kedua, menentukan jumlah penjualan produksi yang harus dicapai. Yang ketiga, memproyeksikan sejauh mana jumlah unit yang diproduksi dan harga penjualan sehingga tidak lebih kecil dari titik impas atau BEP. Sekian materi tentang teori biaya yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya Ainun Zalwa, pamit undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.